warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Profil tubuh kasar manusia ini hanya ada 3. Kalau kita kelompokkan dan kita klasifikasikan peranan dalam beribadah secara zahir dan bermakna hakikat. Pertama itu profil di kepala ini. Ada otak, angan-angan, dan fikir. Otak, angan-angan, dan fikir ini akan merambah pada tingkat pendengaran, penglihatan, lisan pembicaraan, hidung penciuman. Aktif jiwa yang berada di balik nafas, yang berada di balik telinga, jiwa atau nafas yang berada di balik mata, jiwa dan nafas yang berada di balik hidung, jiwa atau nafas yang berada di balik mulut. Ketika nafas itu masuk lewat mulut ataupun nafas masuk lewat hidung, tetap kolaborasinya berada di kerongkongan. Akan terjadi kondensasi di kerongkongan, akan terjadi percampuran di kerongkongan. Akumulasinya itu akan nampak terasa di kerongkongan. Dengan sumber utama datangnya daripada otak, fikir, akal, dan angan-angan. Kemudian elemen yang kedua adalah hati. Di hati itu ada jantung, kemudian ada hati, kemudian ada ghodibun. Di ghodibun itulah ada jantung, hati, dan ghodibun. Hati yang goib. Kita akan temukan rasa. Di ghodibun itu kita akan temukan rasa. Ada hati, ada jantung, ada hati, ghodibun, rasa. Kemudian di elemen yang ketiga, sulbi, kemaluan perut. 3 wadah ini di profil tubuh kasar kita ini adalah merupakan media terbaik di dalam beribadah secara zahir, bermakna batin. Beribadah secara syariat, bermakna hakikat. 3 elemen ini yang harus kita perhatikan. Amalan tubuh syariat, amalan hati tarekat, amalan nafas atau nyawa hakikat. Dan tenggelamnya nyawa ke dalam zat Allah, itulah ma'rifat billah. Amalan-amalan secara garis besar ini kebanyakan manusia lupa mengkaji, merenungi, mengikuti untuk mengibadahi secara kafah elemen-elemen ini. Oleh karena itu maka mudah-mudahan menjadi bahan perenungan buat kita tentang letak dan posisi daripada otak, fikir, angan-angan yang ada di kepala. Kemudian nafas yang ada di mulut, nafas yang ada di hidung, nafas yang ada di telinga, nafas yang ada di mata. Beda nama, beda bahasa, beda istilah boleh-boleh saja. Tapi letaknya nafas itu yang menjadi posisi penting. Nafas di mulut namanya nafas, nafas di hidung namanya nufus, nafas di telinga namanya tanafus, nafas di mata namanya ampas. Boleh-boleh saja dikasih nama, insya Allah. Tetapi peranan dan tugas mereka ini yang menjadi perhatian bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kolbi terdiri daripada jantung, daging, hati ini, ghodibun, rasa. Lalu di perut kita, area media terbaik dalam beribadah adalah tulang sulbi. Letak posisinya kehidupan di sulbi, kemudian turun ke kemaluan, naik ke perut. Insya Allah hanya di 3 wilayah ini, di bagian Adam, di bagian perut. Insya Allah. Itu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Orang yang sudah mencapai makom ma'rifat, tetapi kelakuan di dalam kehidupan sehari-harinya nampak diamalkan secara tubuh kasar, jadi kelihatan. Jadi praktik syariatnya, praktik tarikatnya, praktik hakikatnya, praktik ma'rifatnya diaktualisasikan ke dalam bentuk batang tubuh. Jadi praktik ibadahnya secara syariat, ibadahnya secara tarekat,
sebenarnya harus dengan jiwa, ibadahnya secara ma'rifat, ibadahnya secara hakikat, itu diamalkan melalui syariat, melalui praktek-praktek tubuh. Jadi ketika dia mau mengamalkan apapun sesuatu yang bersifat tarekat, bersifat hakikat, dan bersifat ma'rifat, sarananya adalah sarana tubuh kasar. Sementara pada bab yang kedua adalah amalan jiwa atau amalan hati. Dia sudah tidak menggunakan lagi batang tubuh syariat ini sebagai sarana, tetapi justru mengamalkan apapun adanya di dalam kehidupan sehari-hari ini hanya dengan menggunakan hati. Itu dia tidak amalkan secara batang tubuh, dia amalkan secara hati saja. Jadi kesolehannya itu adalah kesolehan tarekah, kesolehan hati, kesolehan jiwa yang tidak diketahui secara zahir oleh sesama manusia. Kemudian bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini adalah hanya dengan nafas. Insya Allah orang yang makom yang ketiga ini makom hakikat, mengamalkan sesuatu itu menggunakan sarana nafas, sarana nyawa, sarana nur, sarana cahaya. Nah, sebelum sampai ke tingkat rahasia sarana yang bab 4, itu sarana nur, dia menggunakan sarana nafas. Jadi bab pertama itu menggunakan amalan segala sesuatu menggunakan media sarana batang tubuh. Kemudian bab yang kedua adalah mengamalkan segalanya sesuatu di kehidupan dunia ini dengan menggunakan hati atau jiwa. Sementara yang ketiga hakikat itu adalah menggunakan sarana media nafas. Nah, itu yang disebut dengan amalan secara hakiki. Sementara kalau sudah secara marifat itu sudah tingkat tinggi sekali, dan itu hanya dimiliki oleh para wali-wali kutub. Insya Allah sekali mereka hanya berpikir, Allah akan mereka kunjungi hanya dengan cahaya dan nur. Diceritakan suatu kali kelak itu bahwa riwayat murid-muridnya Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani duduk tafakur, pertama dilihat oleh muridnya itu penuh ruangan itu dengan batang tubuh daripada Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi membesar tubuh kasar daripada Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian mengecil, kecil-kecil hilang, kemudian tinggal hanya nur yang setitik nur cahaya yang kecil kemudian keluar dari sajadah ke ruangan daripada kamar sholat itu menuju ke alam nyata ini. Hilang adanya dan tidak diketahui lagi kemanalah perginya nur itu. Nah, itulah sudah tingkatan yang tinggi. Jadi sebenarnya singkatnya itu adalah media dan sarana amalan saja. Bab pertama itu semua walaupun orang sudah makom ma'rifat, tapi dia masih mengamalkan dengan amalan atau sarana media batang tubuh. Menggunakan batang tubuh kasar ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Sementara bab yang kedua menjadikan hati ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariatnya, tarikatnya, hakikat, dan ma'rifatnya. Lalu yang ketiga menggunakan nafas ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifatnya. Yang keempat, menggunakan nur dan cahaya diri ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya. Menarik sebuah kajian tentang iman berdasarkan paradigma syariat, berdasarkan paradigma fikih, adalah bahwa niatkan dengan hati, ucapkan dengan lisan, dibetulkan dengan amal perbuatan raga atau fisik. Hal ini ketika kita jauh belajar dan mendalami ilmu tasawuf, apabila kita melaksanakan sirat Muhammad, jalan Datuk Baginda Nabi Rasulullah Karim yang mengajari kita, itu sempurna. Syariat mengajarkan kita niat dengan hati, ungkapkan dengan lisan, amalkan dengan perbuatan batang tubuh, sempurna. Kita amalkan dengan hati, kita amalkan pula dengan nafas, kita amalkan pula dengan lisan dikala kita sholat, kita amalkan pula dengan batang tubuh ketika kita takbir sampai dengan salam. Itulah kesempurnaan yang dimaksud. Islam, iman, ihsan, ikhlas. Itulah Islam kafah. Mengislamkan secara keseluruhan kullu jasad. Mengislamkan secara keseluruhan kullu nafas. Mengislamkan secara keseluruhan kullu rasa. Keseluruhan rasa, keseluruhan hati. Ada 3 elemen di negeri hati. Nafas, rasa, dan hati itu sendiri.
Di negeri hati itu ada dua peranan yang menghambakan dan mengibadahi dirinya. Nafas dan rasa. Insya Allah. Apabila kita tidak memisah-misahkan, maka kita akan selamat. Karena kita bukan terkategori manusia Islam yang takabur dan ujub serta sombong akan ilmunya. Kita amalkan ibadah hati, kita amalkan ibadah nafas, kita amalkan ibadah lisan, zahir, kalam, dan kita amalkan pula ibadah batang tubuh, takbir sampai dengan salam. Itulah amalnya Datuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita berdayung dan mendayung, sekaligus kita merangkul, kita dapatkan syariat, kita dapatkan tarekat, kita dapatkan hakikat, kita dapatkan ma'rifat. Banyak manusia di muka bumi yang beragama Islam ini sudah benar mengamalkan apa yang dianjurkan Nabi, disunahkan Nabi. Insya Allah itulah solat zahir. Solat sebagaimana tanda kepatuhan kita, ketaatan kita kepada kanjeng Nabi, Datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah amanah Allah yang sempurna, akhlakul karimahnya dan segala macamnya sempurna. Dan ketika kita mengamalkan yang lebih sempurna, agar zahir kita pun mulia melaksanakan atau mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, kita sempurnakan juga dengan nafas atau jiwa kita atau diri kita ini juga melaksanakan zikir dan mengingat Allah. Maka indahnya ketika kita belajar mengenal diri, tahu diri, tidak lupa diri ini, yaitu awalnya kita berdiri melaksanakan solat zahir, takbir sampai salam, tidak pernah lepas solat wajib dan solat sunnah. Maka sempurnalah zahir kita melaksanakan mengingat Allah. Kemudian kita tutup dengan duduk bertafakur atau duduk dalam keadaan berbiasa, aktivitas biasa, tetapi kita amalkan solat nafas kita, kita amalkan solat jiwa kita, kita amalkan solat batin kita, yaitu perjalanan zikir nafas atau solat doa. Maka sempurnalah hamba Allah ini, karena zahirnya solat, jiwanya solat juga. Karena raganya solat, nafasnya solat juga. Karena zahirnya solat, batinnya solat juga. Maka solat zahir, solat batin, insya Allah. Mudah-mudahan kita diinginkan baginda Nabi seperti itu, karena zahir bukan saja diciptakan Allah untuk kepentingan dan kebutuhan zahir, tetapi saling melengkapi untuk kebutuhan batin. Batin juga diciptakan untuk kepentingan zahir dan untuk kebutuhan zahir. Maka Allah menciptakan serba dua untuk saling membungkus, menutupi dan memenuhi. Zahir memenuhi batin, batin memenuhi zahir. Maka dua-dua kalau mau dimuliakan sebagai keutuhan dari Allah, kemudian turun menjadi Nur Muhammad, kemudian turun menjadi nafas dan jiwa, kemudian turun menjadi zahir dan jasad, insya Allah amalkanlah ibadah zahir, amalkan pula ibadah batin. Itulah amalan daripada Datuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulia dia menjadi induk daripada segala jiwa, sudah mulia dia menjadi induk daripada segala nur, tetapi zahirnya masih mengamalkan solat syariat, solat zahir sampai kakinya bengkak. Dia pun masih meminta dan memohon. Satu lagi kebalikan, wahai ayahanda, bunda dan anandaku, karena terlampau banyak zahir yang diamalkan, terlampau banyak ilmu dan pengetahuan ini diamalkan hanya untuk zahir, kebutuhan zahirnya, nafasnya tidak pernah dia tahu, tidak pernah dia kenal, tidak pernah dia mau cari tahu bagaimana caranya nafas mengingat Allah. Maka lupa orang belajar ilmu mengenal diri, sehingga sepanjang hidupnya zahirnya saja mengingat Allah, napasnya lupa mengingat Allah. Napasnya keluar masuk dia abaikan, dia masa bodoh, dia acuh tak acuh, dia biarkan saja keluar ke bumi, masuk tenggelam ke dalam, keluar ke bumi, masuk tenggelam ke dalam. Akhirnya zahirnya beribadah, tapi batinnya tidak beribadah. Padahal sesungguhnya hakikat zahir adalah batinnya. Jiwa dan nafas inilah yang mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan af'al daripada zahir ini. Subhanallah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita jangan memisahkan dan bercerai-berai antara zahir dan batin. Dan jangan lupa dan jangan lupa, jangan kita tinggalkan atau ditinggal pergi oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad harus memeluk jiwanya. Nur Muhammad harus memeluk nafas. Nur Muhammad pula harus memeluk zahir, sehingga utuh, tidak dimakan tanah. Nyawa
ketika Nur Muhammad ini memeluk nafas atau jiwa bernama nyawa, nyawa pun harus memeluk jasad agar meninggalkan dunia dalam keadaan tiada tetapi ada, hilang hanya setetes mani di dalam kain kafan. Mudah-mudahan terjemahan kehidupan dalam beribadah ini bisa kita pahami dengan baik. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.